Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali lagi dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia. Untuk materi hari ini yang harus kalian pelajari adalah bab 5, teks eksplanasi. Kompetensi dasar yang perlu anak-anak ketahui dalam materi ini 3.9 mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. 4.9 meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang harus kalian capai anak-anak 3.9 mampu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. 4.9 mampu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Nah, anak-anak, ini ada tayangan video tentang fenomena alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kalian harus memperhatikan baik-baik tayangan video ini di layar laptop atau ponsel kalian. Pemirsa, fenomena angin puting beliung disertai hujan deras masih melanda sejumlah daerah di Indonesia. Terkait cuaca buruk, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Inilah video amatir saat hujan es disertai puting beliung yang menerjang 5 desa di Klaten, Jawa Tengah Minggu sore. Salah satunya terjadi di Desa Bogor, Kecamatan Cawas, Klaten. Selain tersapu angin, atap rumah warga pecah akibat hujan es sebesar kelereng. Puting beliung menerjang Bojonegoro, Jawa Timur 10 November lalu. Belasan pohon di Jalan Protokol Bojonegoro roboh hingga menutup jalan. Sebuah mobil yang terparkir di depan ruko pun tertimpa. Warga turun tangan mengevakuasi pohon bersama BPBD Bojonegoro. Selain itu, rumah, kantor pemerintah, dan gedung perguruan tinggi juga rusak karena puting beliung yang terjadi selama 15 menit. Angin puting beliung juga terjadi di alun-alun Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin siang. Pusaran angin berukuran sedang terjadi selama 3 menit dan tidak sampai membahayakan keselamatan warga. Di Sragen, Jawa Tengah, angin puting beliung juga menerjang lokasi wahana air Gemolong Indah 21 November lalu. Bangunan berbentuk joglo ini seketika ambruk dan membuat panik sejumlah karyawan. Tidak ada korban jiwa karena pada saat kejadian tidak ada pengunjung yang datang. Badan Meteorologi, Klimatologi. Nah, jadi anak-anak, yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Nah, tadi anak-anak sudah melihat di tayangan video tentang fenomena alam kejadian puting beliung di berbagai
daerah di Indonesia. Angin puting beliung adalah salah satu dari fenomena alam yang terjadi di sekitar kehidupan manusia. Puting beliung bukan hanya sebuah fenomena alam, lebih tepatnya jika dikatakan sebagai sebuah bencana alam, karena sifatnya yang merusak. Angin yang dikenal sebagai tornado, lesos, dan baharok ini berjalan dengan berputar hingga kecepatan lebih dari 63 km per jam. Puting beliung ini mampu menggulung apa saja, termasuk puing-puing yang dihancurkannya dalam pusarannya, sehingga akan sangat berbahaya mengingat puing-puing tersebut dapat terangkat dan begitu saja terlempar dengan kekuatan yang cukup tinggi. Fenomena puting beliung biasa terjadi ketika musim pancaroba, baik di waktu siang ataupun sore hari. Fase-fase terjadinya fenomena ini berkaitan erat dengan fase munculnya awan cumulonimbus. Fase-fase tersebut meliputi: pertama, fase tumbuh. Arus udara naik di dalam awan dengan tekanan tinggi. Fase kedua, fase masak. Titik-titik air yang tidak tertahankan oleh udara serta-merta naik hingga menuju puncak awan. Fase yang ketiga, fase punah. Tidak adanya massa udara yang naik, akan tetapi massa udara meluas pada awan-awan yang berada di sekitarnya, sehingga pada akhirnya prosesi kondensasi awan akan terhenti dan udara yang turun semakin melemah. Situasi serta kondisi sebelum terjadi angin puting beliung sesungguhnya dapat segera bisa diketahui dengan mengetahui beberapa hal. Misalnya, ketika suhu cuaca mendadak naik, suhu panas yang tidak seperti biasanya, dan selanjutnya disusul dengan hujan lebat. Berikutnya, keadaan awan putih yang berbentuk seperti gerombolan yang berlapis. Berubahnya awan warna yang semula berwarna putih menjadi hitam seperti awan cumulonimbus, dan masih banyak lagi. Fenomena tersebut berpotensi menimbulkan puting beliung. Dengan memperhatikan sebab-sebab serta indikasi terjadinya fenomena alam ini, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana ini. Hal tersebut dirasa perlu untuk dilakukan guna meminimalisasikan adanya korban jiwa pada peristiwa alam tersebut. Meskipun kerugian dalam hal material tak akan dapat dihindari. Nah, materi selanjutnya anak-anak adalah tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya suatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Nah, berikutnya ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, memuat informasi berdasarkan fakta yang faktual. Ciri kedua,
faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Ciri ketiga, sifatnya itu informatif serta tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca untuk biasa mempercayai terhadap hal yang dibahas. Nah, materi berikutnya adalah gagasan umum teks eksplanasi. Gagasan umum teks eksplanasi adalah gagasan yang digunakan sebagai dasar pengembangan paragraf. Dan gagasan umum ada di kalimat utama atau berada di awal atau akhir paragraf. Nah, meringkas teks eksplanasi. Anak-anak harus tahu langkah-langkah dalam meringkas teks eksplanasi. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Langkah yang kedua, catatlah gagasan umum atau gagasan utama tiap-tiap paragrafnya. Langkah yang terakhir adalah susunlah atau gabungkan gagasan-gagasan umum tersebut menjadi kalimat baru. Nah, materi berikutnya adalah ragam isi teks eksplanasi. Nah, ada dua. Pertama adalah pola kausalitas. Pola ini hubungan antar kalimatnya menyatakan hubungan sebab akibat atau dapat menjawab pertanyaan mengapa. Contohnya, gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta Sabtu 27 Mei 2006 pukul 05.54 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, dan sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada permukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Nah, yang berikutnya adalah pola kronologis. Pola ini hubungan antar kalimatnya menyatakan hubungan urutan waktu atau dapat menjawab pertanyaan bagaimana. Contohnya, pada bulan keempat muka telah kian nampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan ke-6, alis dan bulu mata timbul. Setelah bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat. Kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok, dan terus menjadi sempurna dan siap
dilahirkan. Nah, anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tak bosan-bosannya saya selalu berpesan pada kalian, tetap selalu rajin belajar dari rumah, membaca buku paket bahasa Indonesia. Nah, kalian nanti akan bertemu saya lagi pada pembelajaran berikutnya dan masih bab 5 teks eksplanasi. Nah, anak-anak tetap bersemangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga apa yang kalian cita-citakan nanti tercapai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.